Kita mulai ya, mudah-mudahan. Ini tanggal 19, maaf belum ditulis di atas. 19 Januari tahun 2022, PKK PAUD Surya Bakti Kecamatan Belaut di TK Mokerti Muktitama Sambungo. Saya Suryadini sebagai calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pesisir Selatan mengajar sebagai kepala sekolah di TK Bakti Utama Nagari Sungai Bulan Kecamatan Silaut, ingin menyampaikan tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bunda, sebetulnya materi dalam bab 1 ini ada 4 ya subbagian, namun kita membahas awal dan akhirnya. Yang pertama yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut serta budaya positif di lingkungan sekolah. Ada 2 materi yang kita lompati, tidak apa-apa, nanti di pertemuan selanjutnya kita insya Allah akan membahasnya. Lebih banyak kita mengenal Ki Hajar Dewantara, maaf tulisannya kecil, itu sejarah dari beliau lahir dan kemudian tutup usia. Bila kita ingat, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal berapa Bunda? 2 Mei, yaitu hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Masalah pendidikan dan pengajaran ini tentu kita laksanakan setiap hari, kita lakukan. Tapi sebetulnya apa sih pendidikan pengajaran? Sesuatu yang berbedakah? Pendidikan merupakan proses penyampaian ilmu yang berkaitan dengan komisi pembangunan karakter dan budi pekerti kalau pendidikan itu ya. Kalau pengajaran itu lebih pada skill, keterampilan. Karena kita membahas pendapat tentang atau pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentu beliau juga mengemukakan, bisa kita lihat di tayangan, bahwa pendidikan itu hanya memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Saya tegaskan di sini bahwa guru hanya menuntun, bukan mendikte anak, bukan mencontohi anak. Jadi segala sesuatu kodrat yang udah ada pada anak, potensi yang ada pada anak, itulah yang kita kembangkan. Dan hal-hal negatif yang ada itu tentu sudah melekat ya, namanya kodratnya ya, sudah pemberian tradisionalnya. Kita kurangi, soalnya karakter watak itu tidak bisa kita rubah, hanya kita kurangi agar anak tersebut menuju sesuatu kehidupan yang bahagia setinggi-tingginya. Kita lanjutkan. Beliau juga selanjutnya saya sebut KHD, Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau mengumpamakan pendidikan itu
Dan kita ini sebagai petani dan murid itu adalah sebagai bibit jagung. Karena lingkungan kita sawit, biar ibu mudah ilustrasinya, bibit sawit nih. Jadi beliau menyampaikan bahwa anak itu seperti bibit. Ketika bibit unggul kita tanam di lahan tanpa ada pemupukan, tanpa ada perawatan, pengairan yang cukup, maka tumbuhnya juga tidak akan bagus. Demikian pula sebaliknya, sawit itu bibitnya bagus ya Bu, ngambil dari Medan ya. Kita tanam, tapi perawatannya kurang bagus nih. Waktunya menyemai nggak dipupuk, nggak diairi, mataharinya kurang umpamanya, tentu bibitnya tidak akan tumbuh dengan baik. Dari situ kita simpulkan bahwa antara peran guru dan kondisi murid tersebut harus sama-sama maju berkembang. Keadaan murid yang seperti kodratnya seperti itu tidak akan bisa kita rubah. Barangkali ada yang bisa membantu menyimpulkan tentang pemikiran tersebut yang kita terapkan setiap hari kepada anak murid kita, Bu Opi. Ini sehubungan dengan pembelajaran yang sedang kita lakukan, pendidikan yang kita lakukan, prosesnya seperti apa pada anak didik kita setiap hari. Dari pemikiran beliau itu apa yang kita tangkap? Oh, ternyata aku sudah melaksanakannya di sekolahku loh, ternyata ini pemikiran KHD. Jadi misalnya kalau anak itu sudah timbul, ditambah dengan peran guru yang memfasilitasi dengan benar itu ya, berarti tugas guru memfasilitasi. Bu Rita menambahkan, silakan. Betul, benar sekali Bunda ya. Jadi sebetulnya dari awal kita menjadi guru, bagi yang maaf ya, yang berpendidikan PAUD, entah itu kuliah, entah itu pembekalan pelatihan, itu udah pasti kita wajib mengenali potensi anak. Jadi kita mengembangkan bakat atau potensi bawaan anak itu sesuai anak masing-masing, nggak bisa disamaratakan seperti itu ya Bunda ya. Kodrat alami anak itu potensinya berbeda-beda. Kita harus mengenali murid kita 1 kelas 20, masing-masing ya harus dikenali ke 20 anaknya masing-masing. Kita lanjutkan, ini masih pemikiran beliau, guru sebagai pamong dan tuntunan. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, serta menuntun anak agar dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Anak diberi kebebasan sebebas-bebasnya, tapi dengan kita memfasilitasi, membebaskan. Bisa kebayang ya Bu, mulai kebayang tindakan kita yang kurang tepat yang mana ini kira-kira selama ini ya. Kita cuma menuntun, tidak mencontohi ya, tidak mendikte. Begini anak yang bagus itu seperti ibu loh, perhatikan seperti ini loh. Nggak bisa lagi seperti itu. Barangkali masih ada yang seperti itu. Sedikit lambat laun kita belajar untuk berubah, untuk diri saya sendiri dan ibu-ibu semua. Kita lanjutkan. Oke. Dalam mendidik anak, kita tidak terlepas dari memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yuk browsing, adakah yang sudah menemukan? Putar-putar HP-nya. Apa sih kodrat alam dan kodrat zaman? Dalam pendidikan kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada yang sudah menemukan Bunda? Ya, wakil Bunda silakan angkat tangan. Enggak apa-apa, yang penting kita bisa ya. Jadi saya tambahkan
Pendidikan itu tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam betul, seperti Bu Ayu sampaikan tadi, lingkungan sekitarnya. Bu Ara mengatakan kalau di Jogja seperti ini, di Minangkabau seperti ini. Jadi kodrat alam ini yang pertama berhubungan dengan sosial dan budaya masyarakat setempat, kemudian keadaan geografis juga. Ya, itu sudah betul sekali jawaban Bu Ayu dan Bu Ara. Kemudian tentang isi dan irama, yaitu kodrat zaman, bahwa dalam kita mendidik anak itu mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak boleh melupakan budaya kita sendiri. Ya, ilmu boleh kita adopsi dari luar, tapi harus tetap berdasarkan atau berfondasi pada budaya pertama kita, bangsa Indonesia. Seperti itu kira-kira, atau bisa kita kembangkan, karena saya mengutip dari Ali bin terus ya Bu, pendapatnya gimana tentang kodrat zaman? Ada ingat? Bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamannya dan bukan hidup di zamanmu. Mereka tidak bisa kamu didik seperti zamanmu. Itu sudah ada riwayatnya, ya. Jadi diajar Dewantara udah sinergi dengan pendapat Ali bin Abi Thalib seperti itu, dan kita sebagai guru meneruskannya. Kita juga harus modern, mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak boleh meninggalkan budaya kita, budaya sosial kita, bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Budi pekerti lagi. Yuk, mainkan jarinya. Budi pekerti. Dari kesekian pendidikan dan pendidikan itu bermuara pada pengembangan budi pekerti anak didik kita, ya Bunda ya. Siapa yang tahu budi pekerti itu apa sih? Sebetulnya tahu Bunda semua ini, tapi kadang untuk mengemukakan tuh susah ya, ngomongnya susah. Makanya silakan ikuti aja bacaan di Google, diklik itu aja terus dibaca, nggak apa-apa, silakan. Apa sih? Apalagi di TK, di taman kanak-kanak, di PAUD, di kelompok bermain. Pendidikan budi pekerti itu merupakan fondasi awal melangkah ke jenjang pendidikan lebih lanjut. Perpaduan antara cipta, rasa, dan kemudian karsa. Budi pekerti itu seperti itu. Jadi di dalam budi pekerti ini bukan hanya sekolah atau ibu guru yang bisa membentuk suatu budi pekerti ini, bisa membantu anak mempunyai budi pekerti yang baik tersebut, yaitu merupakan pendapat beliau lagi, yaitu Tri Pusat Pendidikan. Silakan Bunda. Tri Pusat Pendidikan tuh. Oh, silakan Bu Ita. Silakan Bu Ita. Memang betul ya, Tri Pusat Pendidikan itu dalam kita mendidik anak itu juga melulu kita, tugas kita. Bagaimana keluarganya bersinergi dengan sekolah, dengan lingkungan setempat sebagai teladan contoh tindakan anak dalam keseharian yang bisa kita lihat setiap hari yang dicontoh anak. Seperti itu kira-kira ya Bunda ya. Terima kasih Bu Rita. Betul jawabannya seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kontinu itu pendidikan harus terus-menerus berkesinambungan. Kemudian konvergen, boleh mengambil budaya lain kita padu-padankan, tetapi konsentris, tetap berpijak pada budaya kita sendiri. Jadi di dalam kaitannya dengan strikon tadi, katanya kita harus mengambil pendapat-pendapat atau ilmu dari luar, tapi kita berpijak pada budaya sendiri. Di sini sudah kita dapatkan ada metode Montessori dan Froebel. Yang ketiga itu sebetulnya dalam bahasa Jawa kakek among ini among. Kalau di bahasa Inggris kan menjadi atasnya itu. Keren loh, kakek among ini among di nature and evolution. Padahal itu budaya kita sendiri ya, di bahasa Inggris menjadi seperti itu. Baik, saya kemukakan bahwa Montessori ini berpendapat bahwa untuk
pendidikan ini yang perlu dikembangkan adalah panca indera katanya kalau Montessori seperti itu. Terus kemudian kalau Froebel enggak, panca indera ini tidak penting, hanya permainan aja katanya. Namun KHD kita, Bapak Nasional Pendidikan, Bapak Pendidikan Nasional kita itu menyampaikannya udah lengkap, Montessori dan Froebel digabung menjadi Nature and Evolusi Kakek Among dan Bini Among, ya seperti itu. Pada intinya yaitu belajar melalui bermain atau permainan sebagai alat pendidikan. Sudah kita lakukan juga di sekolah masing-masing. Orang semangat loh, pakai buku semua apa ya? Sudah ya. Jadi belajar melalui bermain itu sejak awal mendirikan sekolah, sejak pertama menjadi guru sudah mendarah daging di dunia PAUD. Di dalam sistem Among itu ada ASA, AC dan ASO. Ya. ASA itu mengembangkan kognisinya, AC dengan cinta kasih, ASO yaitu pengasuhan, ya. Kayak ini program holistik integratif seperti itu. Ya Bu Ida sekolahnya kan HI ya, menyerupai itu. ASO mirip HI, keseluruhannya secara universal. Ya, care and education based on love. Udah selesai pemikiran bab pertama yang kita pahami tentang pendidikan yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita budaya positif. Udah, silakan disimak. Kita akan membahas tentang budaya positif. 6 poin yang harus kita pahami berikutnya berhubungan dengan pendidikan yang kita laksanakan. Yang pertama yaitu bahwa untuk melaksanakan budaya positif itu tidak lepas dari peran seorang guru harus ingat sosok keluarga, ingat dia mengkarsa uri handayani. Ini bukan hanya untuk seorang guru ya, tapi sebagai seorang pemimpin, seorang kepala sekolah, sebagai saya ketua PKD, sebagai ketua IPTK, nggak hanya untuk guru. Baik, sebagai seorang guru dulu ya, ingat sosok keluarga di depan murid-murid kita harus memberikan teladan yang baik. Teladan itu bukan berarti sekedar contoh, tetapi perilaku kita setiap hari nggak usah disetting. Memang seperti itulah gambaran kita, model kita seperti itu. Nggak hanya di dalam sekolah, di depan kelas, tapi insya Allah diharapkan di luar ruangan, di luar kehidupan lingkup sekolah juga menjadikan tauladan yang banyak sekali. Tulisan di depan merupakan kesimpulan dari beberapa paparan slide yang sudah kita bahas. Kita simpulkan seperti itu. Dia pegang mic-nya, dibacain Bu. Tolong. Tolongnya ketinggalan ya Bunda. Tolong. Saudara bisa bantu menyimpulkan apa sih yang dimaksud? Garis bawahnya kata-kata yang mana saja yang harus kita perhatikan sebagai seorang guru. Setuju Bunda? Setuju. Nggak setuju terus dilaksanakan di sekolah masing-masing ya? Ya. Sistem Among memberikan kebebasan belajar untuk anak. Selanjutnya ulas AC kata Bu Uci dengan kasih sayang. Dilanjut lagi. Menumbuhkan disiplin yang disiplin yang bagaimana? Yang positif.
positif yang lahir dari dalam diri si anak tersebut. Lebih dalam nanti akan kita bahas selanjutnya tentang disiplin positif yang lahir dari diri sendiri, dari intern. Terus kemudian tentang kemandirian, ya. Apalagi ini seperti pembelajaran yang ditekankan untuk sekarang ya Bunda. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Nggak lagi tergantung aturan, nggak lagi tergantung hukuman guru. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama tentang perubahan paradigma, tentang teori kontrol. Jangan ngantuk loh Bunda, ini materinya udah mulai hot panas ya, bukan hot pembelajaran ya, materinya mulai panas. Boleh disimak paparan di depan tentang teori kontrol, yang sebetulnya salah kita atau kita sudah salah melaksanakan teori kontrol ini, dan seakan-akan benar, ternyata salah. Ya Bu Rit, saya bacakan ya, antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Ya, yang kita laksanakan sekarang adalah yang teori kontrol. Ini yang akan kita laksanakan. Yang stimulus respon itu yang keliru. Yang pertama, kenyataannya kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita berbeda. Yang benar seperti itu. Kalau dulu kita menganggap kebutuhan kita ini sama. Benar Bunda? Sama apa berbeda Bu Yanti? Kebutuhan kita berbeda. Di dalam teori kontrol menyatakan kebutuhan kita berbeda. Kalau di dalam stimulus respon kebutuhan kita sama. Itu orientasi dulu, zaman dulu. Terus kemudian yang kedua, semua orang lihat hal yang sama. Tapi untuk sekarang ini, untuk menuju yang disiplin positif tadi, itu udah mulai berubah lagi. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bunda ini harusnya nyimak, soalnya ini berhubungan dengan anak walaupun bahasanya formal kayak gini. Bagaimana kita mengajar nanti selanjutnya. Terus kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, tetapi kenyataan dalam teori kontrol itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, memberi kebebasan kepada anak. Ketika berbuat salah itu sebetulnya dia apa yang diinginkan. Lebih lanjut akan kita pelajari. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak. No. Kalau nggak ada ingin berubah dari dalam diri kita, maka tidak bisa. Ya kan? Hanya Anda yang bisa mengubah diri Anda sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak. Saya sudah melakukannya di sekolah saya. Bu kepala sekolah sama sekali tidak mampu mengontrol gurunya ketika gurunya tidak ingin mengontrol diri pribadinya. Ya. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Wes, pokoknya kalau dibujuk enggak. Yang pertama tadi kan? Apa yang tadi? Yang pertama. Kayak Rewo tadi, sudah gagal nih. Terus kemudian dibujuk-bujuk, meningkat terus nih. Ini kita lakukan setiap hari ya. Sebelumnya mudah-mudahan selanjutnya enggak lagi setelah mendapatkan ilmunya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang ketujuh. Harusnya kita melakukan kerjasama. Harus bagaimana sih nak, maunya apa sih? Misalnya kayak gitu konkret pemikirannya. Yang kedelapan, model berpikir menang kalah. Kebayang nggak Bu menang kalah ini? Ibu guru kan pasti minta menang tuh kalau ketika anak membuat pelanggaran. Ibu guru yang benar kan? Kamu yang salah, kamu harus ngaku salah. Ini kesalahanmu. Berarti ibu guru menang kan? Anak
anaknya yang kalah. Tetapi di dalam teori kontrol menciptakan atau model berpikir menang-menang, ibu guru menang, anaknya menang. Gimana caranya? Dengan kolaborasi dan kerjasama. Maumu apa sih nak? Keinginannya apa? Ibu guru yang memfasilitasi. Mengingat kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Ya, setiap anak bertingkah itu dia menginginkan sesuatu yang berbeda. Disiplin dan kemerdekaan. Ya, setiap orang ingin merdeka ya, nggak mau diperintah-perintah. Tapi ternyata lebih sulit memerdekakan diri sendiri. Tahu Bu maksudnya? Memerdekakan diri itu ya menguasai diri, memerintah diri kita sendiri lebih sulit daripada memerintah orang lain. Merasa Bu? Baik, jadi disiplin diri mempelajari bagaimana kita mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dan kita yakini. Selanjutnya berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Itu kenapa kok dicat merah? Itu poin yang sangat penting. Nggak ada gunanya ketika disiplin itu tidak dibarengi dengan kesadaran pribadi. Intrinsik itu yang paling penting. Bagaimana kita nanti membantu anak-anak mempunyai motivasi secara intrinsik atau intern atau yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Tindakan atau perilaku atau tingkah laku manusia itu ada 3. Manusia saya, manusia ibu-ibu semua, anak murid kita. Yang satu untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Bunda semua tadi pasti ada. Berangkat ke PKB ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, hebat. Ibu dari pembina ini mantap-mantap, hadir semua. Itu namanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bunda semua ada yang kayak gitu, ada di sini kayak gitu? Ada. Di tempat lain maksudnya tuh, kalau kita enggak ya. Yang ketiga, nih saya warna biru, tulisan warna merah biru. Apa yang kita lakukan hendaknya itu yang berpedoman berdasarkan poin yang ketiga. Dari ketiga motivasi tersebut ada poin yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi saya contohkan ketika berangkat PKK atau menjadi seorang guru, kata Bu Anis tadi. Ibu-ibu ini berangkat ke sekolah tidak terlambat nih, karena umpamanya di sekolah saya ini takutnya Mbak Bu Yun. Atau yang kedua, biar disayang Bu Yun nih. Yang ketiga, menyadari bahwa memang itu tanggung jawab seorang guru, menjadi teladan ke anak-anaknya, menyelesaikan tugas di pagi hari. Itu apa sih tugas seorang guru? Kesadaran pribadi, panggilan jiwa pribadi, bukan karena embel-embel orang lain atau sebab-sebab yang lain. Memang itu menyatu dalam hati dan dirinya itu. Apa yang dilakukan itu motivasi perilaku manusia yang memang betul-betul mereka inginkan, bukan karena disuruh orang, takut orang, ingin pujian. Dan betapa sulitnya itu kita lakukan. Begitu Bunda, kira-kira direnungkan sejenak. Segala tingkah laku tindakan kita itu merupakan panggilan jiwa kesadaran pribadi. Udah oke? Insya Allah, amin. Lanjutkan. Jangan fokus pada ikan yang berenang, simaklah tulisannya. Ya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Ini semakin hot, esnya banyak karena ini panas. Keyakinan kelas. Bunda semua seyogianya seharusnya melakukan ini
setelah memahami ilmunya. Keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Sudah kita renungi. Itu kira-kira yang akan kita lakukan di kelas. Selama ini Bunda semua ada peraturan kelas. Mana ya peraturannya? Ada peraturannya. Kebetulan sini belum, Bu Sri belum sempat nempel. Besok katanya ya. Peraturan kelas. Ada semua? Ada ya. Contohnya apa Bu peraturan kelasnya? Sing ditempel di kelas-kelas itu loh. Ada enggak kok enggak dijawab? Lah apa yang ada itu? Yang pertama, anak-anak berdoa sebelum belajar gitu. Peraturannya. Yang kedua, tidak berkeliaran di dalam kelas gitu. Contoh ya ini. Yang ketiga, umpamanya membereskan mainan setiap bermain. Nah itu Bupit punya. Selanjutnya, ayo sila 4. Iya. Percaya Bunda semua punya peraturan kelas yang ditempel plak di dinding dan itu mau dilaksanakan enggak pokoknya ada. Baik, mulai sekarang setelah Bunda menerima pengetahuan baru ini, kita coba laksanakan. Jadi peraturan kelas ini sudah digeser oleh keyakinan kelas. Yang pertama, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas ini? Ciri-cirinya 6 itu kita renungi dulu. Sudah tahu kita, yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Kalau di dalam peraturan itu kan yang kecil-kecil disebutkan semua ya. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau keyakinan ini yang lebih menyeluruh. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Udah jelas ya, hal yang positif aja. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Warga kelas itu berarti termasuk ibu guru dan anak-anak. Terus kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti kita bahas tentang ini, gimana sih prakteknya. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, seandainya ini tidak berjalan atau tidak cocok atau tidak membuat suatu perubahan yang baik, boleh kita rubah Bu Anis. Seperti itu. Kita to the point tentang keyakinan kelas sebagai pengganti peraturan kelas itu. Umpamanya nih di dalam kelas, umpamanya karena kita TK ya, ibunya ini anak-anak TK umpamanya. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu, membuat keyakinan kelas dulu. Nggak mungkin anak TK bisa langsung mengutarakan pendapat apa sih yang diomongin ibu ini. Kita pancing dulu. Ibu maunya apa? Tidak keluar gitu, tidak lalu lalang gitu. Oke. Teman-teman, kalau sudah di dalam kelas, kalau keluar kelas harusnya bagaimana? Udah tahu anak tuh kalau TK. Harusnya bagaimana? Pasti kalau di sana ya. Berarti yang jawabnya minta izin udah tahu gitu. Jadi dipancing seperti itu. Berapa poin yang sangat penting, yang urgent, yang bisa dilakukan dan harus dilakukan anak-anak itu sama ibu guru selama pembelajaran. Namanya di dalam kelas. Ya. Kebayang nggak Bu melakukannya? Dan itu ibu nanti kalau kesepakatan itu langsung ditulis terus ditempel. Ketika ini udah nggak efektif lagi, diganti lagi. Kira-kira ibu apa Bu yang penting? Keyakinan kelas yang kita bikin. Minta izin kalau keluar, apa meneh?
Kemudian masing-masing sekolah membutuhkan apa sendiri ya, maksudnya sesuatu kebutuhan yang berbeda. Sekolah saya dengan sekolah Putri dengan sekolah Putri seperti itu. Iya, masih ada Bu Arman? Masih ada. Tapi ini sifatnya bukan ibu guru menyuruh loh ya. Itu tadi keyakinan kelas, kesepakatan ketika anak melanggar nanti ada lagi caranya bagaimana mengingatkannya. Itu Bu Anis. Kira-kira seperti ini, kebayang nggak Bunda mau melaksanakannya seperti apa? Baik. Tadi banyak atau anak-anak yang melanggar peraturan, bertingkah atau mencabar, menguji kesabaran. Ternyata Bunda, bila kita gali lebih dalam lagi, anak itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang ingin atau yang harus kita penuhi sebagai seorang guru. Nah, jadi saya ulang lagi ya, anak-anak kita itu setiap hari bersama kita itu ada 5 kebutuhan dasarnya ketika melanggar peraturan atau apapun. Yang pertama yaitu dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Yang kedua kesenangan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan. Yang kelima bertahan hidup. Satu persatu sudah kita bahas ya tentang kebutuhan tadi ketika anak-anak melanggar kedisiplinan atau bertingkah. Ada 5 dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian ada posisi kontrol manusia. Pertama sebagai penghukum. Ibu pernah jadi penghukum sebagai guru? Pernah ya. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Pernah? Ya, kita halus Bu, tapi nyelekit. Yang ketiga posisi teman. Ya, posisi teman pernah pada anak-anak murid kita? Pernah. Dan ternyata itu untuk posisi kontrol kurang bagus. Yang bagus yang saya cat merah, pemantau dan manajer. Bunda jangan konsen ke kelunting-kelunting sebelah, materi dulu bukan lagi. Nah begitu dong. Kita sebelum restitusi kita ke manajer dulu. Yang paling tinggi posisi kita sebagai seorang guru atau mentor ya. Posisi manajer ini bukan tidak bisa kita lakukan ya, tapi kita harus berusaha bisa menjadi seorang manajer. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kembali lagi kepada budaya positif yang lahir dari diri sendiri, kesadaran diri. Itu sebetulnya dari awal tadi yang sedang kita pelajari, bagaimana menumbuhkan disiplin positif, disiplin yang lahir dari intern diri seorang anak tersebut. Cara-cara kita tentu kita sesuaikan dengan ilmu anak-anak, berbeda dengan anak yang kelas sekolah dasar atau yang lebih tinggi lagi. Baik, apa sih restitusi itu? Sebelum kita membahas lebih dalam tentang segitiga restitusi, kita harus mengetahui restitusi itu apa sebenarnya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ibu-ibu ingin menguasai restitusi apa enggak? Apa seadanya aja? Yang pertama, restitusi itu memperbaiki kesalahan dan mengembalikan ke kelompoknya. Contohnya, ketika anak mencuri uang, pernah Bu, anaknya nyuri uang?
Kami soalnya ada kasusnya segitu kok udah mencuri uang ada. Jadi gimana anak ini merasa harga dirinya masih utuh, nggak dibully teman-temannya, tapi dia bisa menyelesaikan masalahnya dan dia bisa bergabung dengan teman-temannya lagi tanpa dikucilkan. Karena anak TK udah pandai membuli dan mengucilkan temannya yang seperti itu. Itu tugas ibu guru, yaitu dengan cara segitiga restitusi itu nanti kita pelajari. Terus kemudian proses kolaboratif untuk mencari solusi masalah. Ketika anak mendapatkan masalah atau ada sesuatu masalah, kita bekerja sama dengan murid itu untuk mencari solusi. Guru dan murid atas kesepakatan, dialog dan komunikasi. Yang ketiga, mendorong timbulnya motivasi intrinsik. Ya, dengan restitusi ini mendorong tumbuhnya disiplin positif tadi, timbulnya motivasi dari dalam diri anak itu untuk berbuat suatu kebaikan. Ya. Oke, banyak sekali Bunda. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, introspeksi. Ya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seperti tadi. Kenapa sih anak ini kok melakukan ini? Kita harus memahaminya. Apa kebutuhan dasar yang harus kita bantu untuk memenuhinya? Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Enggak, ya tindakan penting, tapi lebih baik membangun pribadi seorang anak itu. Bukan kita menuntut untuk berbuat baik aja, memang itu menjadi bagian dari diri anak itu. Kemudian restitusi menguatkan, bukan sekedar sekali itu dilakukan, tapi diulang-ulang agar menjadi suatu pembiasaan dan kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan nanti akan menjadi budaya positif. Restitusi fokus pada solusi. Yang 10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti tadi, contohnya yang mencuri tadi. Langkah-langkah restitusi. Baik, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini nanti tergabung namanya dalam segitiga restitusi. Ini yang harus ibu lakukan ketika mendapatkan suatu permasalahan terhadap anak didik. Namanya segitiga restitusi. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Bagaimana cara memvalidasi? Bagaimana menanyakan keyakinan? Ini menuju teori kontrol yang tadi. Yang kita lakukan adalah menuju bermuara pada ini. Ya. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang akan bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Validasi tindakan yang salah, sebenarnya istilahnya ini loh, bahasa gampangnya. Kenapa sih kamu melakukan ini? Apa sih nak? Yang kamu inginkan apa? Itu validasi tindakan yang salah. Untuk apa? Kita agar memahami bahwa semua perilaku itu memiliki alasan, makanya memberikan kesempatan kepada anak memvalidasi tindakan yang salah tadi. Wes semakin ngawang aku. Minggu depan sambung lagi ya Bu. Kok iya Bu, yakin? Kulihat bulat-bulat 3 sudah seperti bakso. Ya insya Allah PKK depan
kita membuat segitiga restitusi ini, bukan membuat ya, bagaimana sih kita bersikap sesuai dengan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan terhadap anak ya. Terus kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu suatu kebenaran yang harus kita lakukan tadi. Bermuaranya pada teori kontrol yang ini, kita semua memiliki motivasi internal. Semuanya kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari diri kita. Ngapa sih Bu Rita ini tadi kok betanya cepet-cepet, pasti wedi karo Bu Yun. Tuh motivasi internalnya. Kita seger lagi ya. Mohon fokus sebentar sebelum menuju ke tema bakso. Baik, segitiga restitusi. Ya, nggak pakai pointer susah. Oke, validasi tindakan yang salah tadi yang pertama kan, validasi tindakan yang salah. Ketika anak umpamanya mencuri duit tadi, dengan segitiga restitusi, apa yang kita lakukan pertama kali? Validasi tindakan yang salah, menanyakan kenapa dia melakukan itu. Contohnya itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Disesuaikan bahasanya dengan anak TK, kita sedang mengajar anak PAUD ya, kira-kira seperti itu. Terus kemudian tentu anak itu mengatakan, aku gak dikasih uang sama ibuku, atau uangnya hilang, atau dia melakukannya mencuri itu berkali-kali atau sekali itu saja. Apakah kita perlu menyampaikan kepada orang tuanya? Kembali lagi kepada kebutuhan dasar juga kan, akhirnya kita saling berkaitan materi tadi untuk melakukan tindakan ketika anak melakukan pelanggaran, atau kita membangun budaya positif di sekolah kita. Disiplin intern, disiplin yang lahir dari dalam diri, disiplin intrinsik, pokoknya yang in itu dalam ya. Terus kemudian sesudah itu menstabilkan identitas. Tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadinya itu salahnya kalau kita ya, sebelum kita memahami ilmu tentang ini, orang yang berbuat salah itu kayaknya nggak mendapat hukuman gitu loh Bu. Sedangkan kita kan menghukumnya agar jerah kan, tapi di dalam ilmu yang baru ini namanya aja menang-menang. Tentu nggak akan ada yang dibuat jerah, bukan jerah yang betul, tapi kesadaran pribadi, menyadari yang dilakukan itu salah dan menyadari dari dalam dirinya untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang harus dilakukan guru terhadap pelanggaran-pelanggaran atau untuk menciptakan budaya atau disiplin positif tadi ya, seperti itu. Tapi menurut saya pribadi nih ya, bukan menyangkal suatu ilmu atau pendapat atau apa, kayaknya nggak seluruhan itu bisa kita lakukan, kita terapkan di sekolah ya. Misalnya itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah mencuri. Dulu ada loh teman kamu yang mencuri. Banyak kita mau menyampaikan itu kan enggak kan? Kan nggak cocok ya. Kayak menyemangati apa-apa. Jadi disesuaikan ya konteks pembicaraannya. Contohnya seperti itu. Tapi kalau diterapkan untuk mencuri tadi, yang itu kurang cocok. Misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini mungkin bisa disampaikan untuk usia yang lebih tinggi. Kalau TK sangat hati-hati memilih kata-kata. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi bukan ibu guru yang menyuruh anak ini insaf, berhenti mencuri atau meminta maaf. Dengan menanyakan keyakinan itu, kira-kira kamu ingin menjadi lebih baik apa enggak? Contoh pertanyaannya seperti itu. Ini kasusnya yang mencuri tadi ya. Besok diulangi lagi enggak ya? Amin. Selesai juga
akhirnya jam 12:10. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk perhatian semua bunda-bundaku sayang. Mudah-mudahan tidak bosan kita bersama saling berbagi ilmu. Dan saya sampaikan mudah-mudahan setiap pertemuan atau acara merupakan suatu himbauan dari dalam diri memerdekakan diri sendiri, sehingga enggak karena ini dan itu untuk menghadiri suatu acara. Begitu ya Bunda ya, itu pesan saya. Terus kemudian sesuatu itu kita awali dari dalam diri kita sendiri sebelum mengajak di luar diri kita. Baik Bunda, kalau ada baiknya kita ambil hikmahnya. Banyak kesalahan dalam penyampaian mohon dimaklumi. Silakan lihat referensi lain. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.